penyekatan di Surabaya. Kalau saya melihat ini bentuk rasa panik pemerintah Surabaya, antisipasi supaya penularan COVID ini tidak sampai masuk ke Surabaya. Jadi tujuannya di sisi positifnya pemerintah Surabaya memprotek penularan COVID itu agar warganya selamat. Saya melihat seperti itu. Namun kebijakan ini pasti ada dampak positif dan negatifnya. Salah satu dampak negatifnya mungkin yang dirasakan dan banyak keluhan yang masuk ke saya memang kerugian masalah ekonomi. Terus yang kedua, mereka merasa takut untuk ke Surabaya akhirnya sampai kehilangan pekerjaan. Apa yang mereka takutkan? Yang pertama, bukan takut di swab. Ya salah satunya mungkin karena takut di swab karena hidung, takut diuker segala macam, itu banyak teman-teman yang bilang. Nah, setelah dinyatakan positif, mereka takut di karantina. Pertanyaan saya, apakah tidak ada solusi lain selain karantina di Surabaya? Ini yang bisa membuat ketakutan warga yang mau beraktivitas sampai kehilangan mata pencahariannya. Sementara ada keluhannya juga kalau dia nanti mau swab di daerahnya masing-masing dikenakan biaya sekitar 150.000. Jadi dilema, mau swab di tempatnya masing-masing harus bayar 150.000 dan diukur dengan gaji mereka tiap hari apakah nyampe 150.000. Ya kan? Kalau 2 hari sekali harus swab mengeluarkan dana 150.000, Pak. Bayangkan mau makan apa anak mereka. Sementara kalau swab di sana nanti takutnya di karantina dan nggak bisa pulang. Akhirnya stres, keluarga yang ditinggal di rumah stres, dia juga stres, bukan malah sembuh, mungkin tambah parah. Ya, karantina itu mungkin ya saya tidak tahu persis, mungkin ya sama halnya yang namanya orang nggak boleh kemana-mana, nggak kurang lebihnya seperti penjara. Jadi imunnya pasti turun karena stres tadi. Jadi masukan saya, pendapat saya pribadi, seandainya 4 kabupaten di Madura ini bisa memberikan solusi dengan memberikan swab gratis terhadap warganya masing-masing. Nah, sebelum mereka berangkat ke luar Madura, mereka sudah bawa surat swab masing-masing dari daerahnya. Maka begitu nyampe Suramadu diperiksa, ada surat swab bahwa mereka sudah negatif, tidak positif, lolos. Nah, di Suramadu itu tidak akan ada kerumunan. Nah, yang saya kritisi dengan adanya penyekatan ini karena terjadi kerumunan sehingga terjadi keributan sampai kemarin. Itu. Nah, seharusnya ini dievaluasi oleh pemerintah Kota Surabaya, tentunya dengan koordinasi dengan kepala daerah yang 4 ini, mulai di Bangkalan sampai Sumeneb. Kasihan juga kalau dipikir warga-warga Madura. Entah itu disebut diskriminatif, saya nggak tahu. Tapi inilah keluh kesah masyarakat yang nyampe ke saya. Semoga apa yang saya ucapkan bisa didengar oleh semua pihak, terutama tokoh-tokoh Madura, sesepuh Madura, dan pemerintah Kota Surabaya, dan seluruh kepala daerah 4 kabupaten di Madura. Ini harus segera diselesaikan. Kasihan sudah banyak yang kehilangan pekerjaan. Sebagai warga Madura, tidak bisa melarang, juga tidak bisa menyuruh. Tapi kalau niat dan tekad mereka ini benar-benar ingin memperjuangkan nasib masyarakat, bukan hanya kepentingan masyarakat Madura, tapi juga kepentingan masyarakat warga Surabaya, monggo silahkan apa yang mau diangkat. Yang penting dengan niat yang baik, tentunya lakukan dengan cara yang baik. Dan pesan saya pada adik-adik yang mau demonstrasi besok, tolong jaga etika. Sesuai dengan tradisi kita, Madura itu jangan sampai lepas dari tengkar. Lakukan demonstrasi dengan tertib dan baik, karena kalian membawa nama Madura. Tolong citra Madura dijaga. Jangan bikin anarkis, apalagi dengan ucapan yang kotor.